Jalan tapi pelan banget mas di depanku. Mukanya ngadep aku, ususnya reburai. Tapi di mimpi itu rasanya, wah mikir iso, mau merem nggak bisa, kayak dipaksa lihat gitu. Kembali lagi di Bukan Talk Show. Biasa. Ya, luar biasa. Sudah semakin ramai pemirsa, ini memang membuktikan acara ini tuh dinanti-nanti dan juga ditunggu-tunggu ya. Apalagi kita nih ya, masih bersama saya Karti, Mbak Vina dan siapa nih? Mamat. Iya, Mas Mamat ya. Kita akan membahas tentang hal-hal yang tentunya berbau demit, berbau mitos, berbau ya hal-hal yang mengerikan, kelenek dan segala macamnya yang ada di dunia ini ya. Udah, ya. Waktu berjalan. Mas Mamat, jangan khawatir Mas. Ya. Ini memang acaranya santai bin ajaib ya, toh? Ya. Jadi ya slow-slow aja ya. Walaupun nanti kita akan mendengarkan ya pemirsa cerita dari Mas Mamat ya ini ya, yang tentunya akan sedikit bikin bulu kuduk merinding ya, toh? Kayak nasi uduk ya. Mas Mamat, ini kalau saya lihat dari ekspresi sudah mulai bingung ya. Ini acara apa gitu sebenarnya. Enggak apa-apa Mas, emang begini. Nah ini kalau kita mendengar, bukan mendengar ya, kita membaca ya dari clickbait judulnya aja. Ini memang ada hubungannya dengan guling yang bisa terbang. Wih. Nggak berani nyebut ya? Nggak berani nyebut Mbak. Ini kayak gimana gitu kalau tak sebut tuh takutnya nanti ada gitu ya. Kita syuting udah jam ini mulai gitu ya. Mas Mamat, Ya. sebenarnya ada cerita apa sih Mas dengan si guling yang bisa terbang ini? Saya familiar ya Mbak Vina. Kayak pernah lihat di episode sebelumnya mungkin. Pernah datang ke sini Mas? Harusnya saya yang tanya, jenengan punya talent lain nggak? Enggak ada Mas. Mas sampai 2 cerita ya kita angkat dari Mas Mamat ini. Baik, Mas Mamat ini. Kenapa bisa katanya ini saya dengar-dengar ketemu sama si guling terbang ini gimana ceritanya? Emang judulnya kok dia mau ya? Aku ya? Dia nggak berani nyebut, Mas. Enggak berani nyebut saya Mas. Nggak berani nyebut pocong gitu. Iya, aduh. Gimana Mas? Ini takut tiba-tiba ada yang Ini ceritanya nih, mulai nih. yang mudah mulai aja. Sebenarnya nggak ketemu. Enggak ketemu. Cuman Pemirsa. Sepertinya memang Norak nih. udah ya. Teriris-iris hatinya ya sini. Sebenarnya sama kayak cerita yang lalu, Mas. Ini ada kaitannya sama mimpi lagi. Oh, memang. Oh, saya ingat pemirsa ini yang hobi tidur di depan pintu tadi. Di bangsa ada ya. Jadi ini berarti mimpi ya? Mimpi. Ini mimpi. Mimpi. Oke. Gimana, Mas? Minum dulu ya, Mas. Boleh. Ceritanya sama kejadiannya sama juga di studio, Mas. Waktu Laki-laki di studio. ya laki-laki di studio waktu kerja jadi penjaga studio kan sampai malam shift, kebetulan shift sampai shift malam gitu. Kadang kalau habis beres-beres alat malam udah jam 12 jam 1 malam pulang. Jauh kan, sering lah kita nginep di studio gitu. Karena studio itu tempatnya luas, ada studio 1, studio 2, ada rumah. Sebenarnya bebas mau tidur di mana aja, cuman Betul. karena biasanya studio banyak yang nongkrong, jadi kadang di studio belakang udah penuh, di rumah penuh. Seadanya tempat, kebetulan waktu itu di studio 1. Studio 1 saya tidur posisinya dekat drum. Tidur posisinya deket drum. Deket drum. Oke. Mulailah tidur. Di dalam mimpi itu saya
dikejar-kejar sama Pocica itu. Oh, itu langsung dikejar. Jadi Iya. begitu tidur, action, jeng 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 jeng. Ya, Gitu. Bu, kalau itunya nggak tahu. Mas. Nggak tahu ya, Mas. Namanya tidur kok. Gitu. Tahu-tahu ingatnya Ya dikejar intinya gitu. mimpi dikejar. Jadi dari kalau di dalam mimpi tuh ya, yang seingat saya tuh dari rumah Oh, dikejar keliling kampung gitu. keliling Keliling kampung. kampung. Cluenya itu ya rumah keliling kampung. Rumah keliling kampung. Oke. Oke. Setelah bangun Oke nih, oke. asem ya. Oke. Tadi mau Mas. Oke. Keliling kampung. Oh ya Rumah keliling kampung. Ya kan mimpi dikejar. Bangun-bangun tangan saya gegem gini tuh Mas. Dibuka itu ada uang 500 koin yang warna kuning. Lama ya, Ya, 500 koin yang Yang lama. gambar melati itu loh, Mbak. Tapi pas tidur ingat nggak megang apa-apa. Sama sekali enggak. Lagian Pegangan. kalau uang studio pun pasti ditaruh di loker di brankas ya. Jadi Ini tiba-tiba. tiba-tiba Dan bangun. satu tok. satu bangun masih kaget kan sama ngimpinya, terus heran juga sama ini, kok ada uang gopek ya. Udahlah, ke depan aja, yang penting uang ini tak taruh di laci aja, udah tak lupain. Selang beberapa minggu nginep lagi di studio, malam pulang Oke. lagi di studio satu lagi, dan deket drum lagi. Berarti dekat, pokoknya tempatnya sama ya. Iya, Tidur di iya. tempat yang sama Iya. seminggu kemudian. Ya, mimpi lagi Mas, Mimpi lagi. Pocica lagi. Tadi kan dari rumah keliling kampung ya. Oke. Kalau ini di mimpi tuh saya di depan rumah, nongkrong di depan teras gini, aru-aru tangga nih, enggak Pak. Nah, Cuman yang lewat tuh bukan tetangga saya, oke. Pocica lagi yang lewat. Kalau yang pertama itu kan Pocicanya Ngejar. biasa ngejar. Nah, Kalau yang ini itu Pocicanya jalan di depan saya, di depan pagar rumah saya, sambil ususnya terburai. hai. Ususnya terburai, wajahnya madep ke saya gini, jalannya pelan di depan rumah. Itu ada kelihatan kakinya kan? Itu pakai gerobak ke Mas Rum. Ya. Waktu berjalan. Iya, dia datang gitu ya. Iya. Terburai. Terburai, ususnya terburai. Bentuknya wah saya ora kenal lah Mas pokoknya. Dan di mimpi itu saya kayak dipaksa buat ngelihat si Pocica ini lewat pelan-pelan gitu. Kalau yang di film kan pocong lompat ya Mas. Lompat. Pak ini enggak. Jalan dapat berapa meter balik lagi. Ya enggak sih, jalan lagi. Jalan tapi pelan banget Mas di depanku. Mukanya ngadep aku. Ususnya terburai. Tapi di mimpi itu rasanya wah mikir iso. Mau merem nggak bisa, kayak dipaksa lihat gitu. Oh, berarti posisinya kayak tertahan gitu badan tuh, jadi nggak bisa gitu ya. Kuat banget ini. Nah, terus setelah dia lewat, terus bangun lagi. Khususnya sama lagi di dalam apa namanya? Genggaman tuh ada uang koin 500 melati itu. Nah semenjak saat itu udah nggak berani tidur di studio 1. Dan deket drum itu nggak berani. Nggak berani. Lain waktu sempat tidur di studio 1 sih, cuman nggak deket drum. Di spot yang lain, dan kebetulan ya apa nggak ada mimpi-mimpi apa gitu aneh-aneh ya. Cuman kalau di deket drum itu pasti, dan ternyata teman partner jaga studio yang lain pernah ngalamin hal kayak gitu juga. Karena dia tidur di studio yang sama, deket drum juga. Ya, tiap ada orang tidur deket drum pasti mimpi itu mimpi Pocica dan bangun bawa uang gopek kuning itu. Jadi bukan cuma aku yang ngalamin. Sudah beberapa kali dan beberapa orang. Iya. Jadi luar biasa. Terus karena berikutnya tidak tidur di deket drum lagi, nggak ada mimpi lagi. Udah ada mimpi lagi. Dan Selesai sampai sekarang misteri sih itu, kenapa kalau di dekat drum mimpinya itu. Terus kenapa bangun-bangun
pegang uang 500 gitu. 500. Dan itu cuma satu biji. Kalau 4 kan genep lumayan bisa buat beli rokok ketengan ya Mas. Nah, betul pemirsa. Itu mungkin juga bisa Mas Kunyi. Bukan Mas apa tadi? Mas Mama. Mamat, Mas Mamat. Jadi mungkin salah satu menambah. Mungkin salah satu bisa menambah pemasukan dari studio juga tidur di dekat drum itu Mas. Tapi kalau rame-rame ya Mas, Nah. orang 16 gopek. Kan coba dikalikan. Ya mungkin bisa dipraktekkan nanti ya. Ngapain juga ya. Nah, Mbak Vina, kalau mendengar cerita Mas Kunyi ini ada 2 kali kesempatan dan dua-duanya pocica. Tapi pocicanya sama enggak? Enggak, yang pertama kan kakek-kakek ya. Juga yang Pocica juga. Oh, posisi Pocica semua. Oh, enggak, yang itu episode sebelumnya. Episode sebelumnya ini terlalu banyak demit pemirsa ya, jadi ke distract ya. Nah, nggak ada tapi ya, nggak ada ya. Nggak ada ya. Nah, ini kan 2 kali tidur di dekat posisinya sama dan 2 kali juga yang mendatangi di mimpi ya. Itu sama juga pocica. Ini apakah si pocica ini memang mendiami drum itu atau gimana? Atau mungkin cuman mimpi aja itu kebetulan. Belum lihat Pocica ngedrum kan? Ada juga ya. ngeri ya. Dia cangkem nggak? Mbak ini agak serem loh Mbak ini pocica. Kita udah pakai pocica ini agak serem loh Mbak ini kalau saya juga nggak suka membayangkan wajahnya gitu loh. Tolonglah Lihat cepat wajahnya dijawab. gimana, Mas? Lihat kalau wajahnya ini wajah orang biasa tapi ekspresinya yang serem. Oke. Kayak ekspresi kayak ngece, bukan ngece sih. Serem tapi ngecek gitu. Iya nggak bisa jelasin aku. Tapi orangnya sama nggak dengan yang pocica kedua? Maksudnya dari mukanya, bentuknya. Kalau yang pocica pertama aku lupa wajahnya, cuman yang jelas dikejar gitu. Cuman kalau dari ukuran mungkin atau perasaan itu kayaknya sama sih. Oke. Soalnya itu sama ukuran tingginya. Rasa-rasanya itu ya. Nah, ini memang terus soal koin itu gimana, Pak? Cara penjelasannya? Penjelasannya, setahu aku pernah mengalami juga seseorang yang diikutin berulang kali dalam mimpi dan digenggam uangnya itu logam dengan 500 yang kuning. Oh. Itu ternyata pas aku datengin Jadi kaget. pas aku datengin tempatnya, kebetulan itu kalau temanku di coffee shop Mas. Nah, dia itu istilahnya di mimpi itu dikasih benar-benar ini buat kamu kayak gitu kan. Cuman kan kalau Mas Mamat sendiri kan si pocong ini nggak ada ngasih uang, terus tiba-tiba bangun ada uang. Tapi memang rata-rata penghuni yang dalam arti mungkin itu penasaran, bukan setan ya, bukan setan yang belum pernah jadi manusia nih, arwah penasaran itu kalau masuk ke mimpinya ngejar terus sampai dia intensitasnya adalah tidak bisa membuat badan atau raga kita itu dalam mimpi nggak bisa gerak, itu pasti perantaranya lewat barang. Nah minimal itu adalah koin uang satu atau enggak kembang biasanya. Bangun-bangun megang kembang gitu juga ada ya? Iya. Jadi tergantung si makhluknya juga sih mau ngasih kita tuh apa. Nah untungnya uang kan mungkin bisa berfungsi. Ya, saya pengennya harusnya megang kunci vario Pak. Nah, ya nanti di luar nyari vario siapa ini? Nah, tapi kan ada yang bilang katanya, itu mimpi doang. Mimpi doang. Tapi kalau ini apakah memang si penghuni masuk ke mimpi atau gimana konsepnya? Gitu. Jadi kalau sampai yang rasa makhluknya itu sama, terus sampai istilahnya kita di dalam mimpi itu nggak bisa ngendalin badan kita nih. Maksudnya secara logika kita sadar, ini gue ngeliat sosok ini, tapi kenapa badan kita tuh nggak bisa gerak atau nggak bisa lari atau nggak bisa pingsan. Nah itu tuh pasti si makhluk ini tuh benar-benar kayak, nih loh aku ada di sini ya wujudku kayak gini. Nah kebetulan yang dilihatin adalah pocong tadi. Si pocica itu ya. Kenapa Mas kameramen? Kaget ya. Masuk angin dah. Tolong koin 500-an. Aku juga mau nanya juga sih. Apakah studio itu ada di dekat perempatan? Ih.
Kaget saya pemirsa. Ya dekat. Dekat perempatan. Oke. Ya balik lagi ke pesugihan, namanya ada tali pocong. Jadi yang namanya pocong itu sering banget kalau disamain sama pesugihan pocong itu biasanya pocong itu muncul nggak jauh-jauh dari perempatan. Nah biasanya kalau dia cuman berdiri di perempatan dia itu bakal narik uang. Narik uang maksudnya? Narik uang itu Ya karena pesugihan pocong itu kan bentuknya pocong nih. Oh ngambil rezeki dari orang-orang yang sama gitu ya. Nah tapi kalau misalnya dia keliling daerah studio atau rumah-rumah yang deket perempatan, dia tuh pasti cuma nampakin doang. Dan pasti nampakinnya pocongnya tuh ada talinya. Ada tali. Ada masih iketan lah. Gak mungkin kalau setauku kalau kamu diliatin pocong daerah rumah atau diikutin pocong yang istilahnya meninggalnya wajar, pasti tuh kayak bentuknya kain lepet doang tapi nggak ngeliatin talinya. Tapi kalau sampai ada talinya berarti itu ada yang ngingon biasanya. Itu tali yang di atas dia. Lengkap sampai ujung bawah. Itu sih. Tapi Mas Mamat ya, di studio kan tadi dalam mimpi. Kalau di sehari-hari gitu pernah dapat gangguan-gangguan gitu? Ada sih banyak. Ada, tapi Cuman kalau yang berhubungan sama pocica enggak sih kayaknya. enggak ada. Cuman mimpi itu. Paling yang paling jelas di dalam mimpi itu. Ya. Itu apakah memang dia kan berarti kan mendiamin itu ya, Din ya? Ya pokoknya sekitar situ. Dia itu tujuannya mengganggu atau berkomunikasi atau mungkin malah nyuruh pergi atau gimana? Soalnya kalau dikatakan mengganggu, ngincer seseorang, nggak mungkin temennya juga merasakan istilahnya. Terus kalau dari aku nanya posisi drum kan pasti rata-rata alat drum itu kan di belakang ya mas, maksudnya di pojok, entah deket tembok apa pokoknya paling belakang. Nah orang yang selalu tidurnya di pojok, yang benar-benar mojok, terus emang itu buat sehari-hari itu mungkin kan buat musik doang ya kalau dipakai ranah orang banyak, terus habis itu kan pasti kosong. Nah itu pasti dia suka banget di spot yang pojok-pojok kayak gitu sih. Makanya ada orang yang bilang kalau kamu tidur di pojok, kondisiin kepala itu harus ngadepnya kalau di Islam kiblat. Oh gitu. Ya, jadi biar aman, biar kamu tuh mimpinya nggak yang aneh-aneh, terus nggak yang kebawa apa makhluk-makhluk sekitar kayak gitu sih. Nah ini kalau konteksnya mimpi nih, kan ada yang bilang katanya, oh kalau kita dapat mimpi yang aneh-aneh itu akan mendapat pertanda apa gitu. Nah kalau dari kasusnya Mas Mamat ya, Mas Mamat ini, Mamat gitu, Mamat ya, itu gimana? Apakah memang terus akan ada pertanda apa gitu? Ya kan kalau orang bilangnya kalau sampai ngelihat full muka pocong dalam mimpi itu besoknya kamu dapat rezeki, bilangnya kayak gitu kan kalau di Jawa. Betul lah mas? Wah gue petok kira rezeki opo. 500 tadi. 500 tadi. Gopek. Wedi kemeringet gue petok sih. Tidak sebanding mas ya? Tidak sebanding. Tapi kan kalau yang disamain sama rezeki kan mungkin langsung kebukti ya, mungkin besoknya atau lusanya. Terus kalau misalnya sampai mimpinya berulang dengan orang yang berbeda dengan makhluk yang sama, berarti kan memang ada makhluk itu di situ. Kayak gitu sih. Itu apakah kalau dulu kan Mbak Vina pernah bilang yang bisa menggerakkan benda itu energinya gede. Apa itu termasuk juga nggak ketika dia punya energi yang kurang gede, dia nggak bisa masuk mimpi atau malah mungkin? Soalnya kalau dari mimpinya Mas Mamat sendiri sampai dia nggak bisa gerak ya, maksudnya nggak bisa lari atau nggak bisa apa, berarti itu sama dengan indikasinya ketindihan. Itu bisa. Berarti makhluk ini bukan yang istilahnya setara dengan arwah atau yang pernah hidup terus gentayangan entah bunuh diri. Mungkin kalau prosesnya dia bunuh diri buat gerakin ke benda atau masuk ke mimpi kita ngendaliin itu bakal susah, jangkanya bakal harus lama lah meninggalnya. Tapi kalau misalnya pocong, setauku jin bisa nyerupain pocong juga, apalagi dengan ususnya tergurai, maksudnya yang benar-benar busuk mukanya atau gimana. Nah itu tuh biasanya salah satu jin yang menyerupai itu dan mengendalikan itu. Nah
untung ya tapi ya maksudnya nggak ketindihan drumnya ya Mas Mamet ya. Kalau ketindihan Jangan-jangan Mas Mamat yang nindiin drum ya. drumnya kayak besok bisa dicek Mas, ini drumnya utuh. Tapi menariknya adalah ketika si Pocica ini memang ternyata mendiami di sana. Ini kan sudah sampai mengganggu kenyamanan beliau tidur. Ini perlu diusir atau enggak? Atau gimana? Ya masih mengganggu nggak? Kan dulu ya. Dulu Asal nggak tidur dekat drum nggak mengganggu sih. Tapi biasanya sih Mas, kalau dari pocong sendiri tuh terutama bau sih Mas. Entah bau busuk kah, lembab kayak karpet basah gitu, pengap, atau bau-bau yang sampah, pokoknya yang busuk-busuk tuh biasanya pocong sih. Nah itu nyium bau nggak sih? Kalau buat sehari-hari di sini? Oh, sehari-hari enggak. enggak ngeh mungkin ya, atau memang enggak ya? Enggak sih, kalau di studio ya. Cuman kalau di sudut-sudut lain di wilayah itu, di rumah itu sempat. Oh, sekali kecium aroma bangkai tikus gitu, terus sekali selewat gitu. Tapi nggak ada bangkai tikusnya. Nggak ada. Oke. Dan itu cuma selewat ya. Terus habis itu nggak pernah ada lagi gitu. Tapi emang biasanya seliweran doang kan? Iya sih. Iya. Sini enggak ada ya, Pin ya. Ngababnya balik ya Mas. Untung dulu belum zaman Covid ya, itu ya, belum ya. Belum zaman. Kok pakai masker? Ini bau pakai tikus apa ini? Nggak pernah sikatan ternyata ya pemirsa. Pemirsa, jadi pesan moral di episode kali ini, jangan lupa sikat gigi pemirsa. Biar nggak kebau-bau itu. Apapun balik. Nah, mungkin Mbak Vina untuk mungkin yang di rumahnya juga pernah, wah ini Mbak Vina saya pernah mengalami mimpi bolak-balik berkali-kali ketemu dengan sosok yang aneh-aneh. Gimana Mbak Vina menyikapinya? Kalau aku mengalami benda istilahnya dari logam ya, uang itu atau kembang atau apapun yang sekiranya itu bukan punya kita, tiba-tiba bangun ada itu, jangan pernah disimpan. Oke, satu itu. Kalau mungkin bentuknya uang, mungkin dikasihkan ke siapa dengan niat amal, buat doa. Karena balik lagi, ketika itu yang memberikan dunia lain, itu bisa memberikan impact yang kita nggak bisa duga kayak gitu sih. Wah, itu dia. Nah mungkin untungnya sama Mas Mamat sendiri, uangnya mungkin disatuin sama receh-receh yang lain, jadi nggak bisa nitenin. Uang itu tuh 500 yang samakah atau emang setiap dia mimpi 2 kali itu 500 yang berbeda? Nah, karena bentuknya kan sama. Iya, betul. Kalau buat keplek gitu. Yang penting mah jangan dibuat yang negatif, baiknya dipositifin. Gitu, dipositifin ya. Jadi ya minimal boleh kumpulin dulu, kalau udah banyak dikasihin ini ya apa? Dengan warung. Niat amal itu tadi ya. Tapi kalau dikumpulin dulu gitu ya jangan ya? Ya lebih baik langsung. Kalau gitu. enggak, kalau orang Jawa kan bilangnya dilangkai 3 kali Mas. Itu ada juga ada itu? Juga. Menghindari kesialan dari yaitu uang nemu biasanya kan kayak gitu kan. Kita nggak tahu itu uang dari manusiakah atau memang uang dari makhluk sana. Bisa gitu. Jadi itu Mas Mamat dengan versi yang lain buang uang di jalan ya. Bisa jadi. Tuh, pemirsa ini saya jadi khawatir. Saya tuh sering Mas Mamat nemu uang di jalan pas lampu merah misalnya. Rp1.000 koin loh. Saya ambil tuh. Saya beliin rokok saketeng, ya dah, tambah 1.000 lagi. Itu enggak apa-apa ya? Jangan ya. Ya kalau nggak ada impact apa-apa nggak apa-apa sih Mas. Ya untungnya rokok yang saya hisap itu tidak berbau batang tikus tadi. Berarti selamat saya pemirsa ya. Tapi kalau bisa jangan berarti ya. Nah gitu pemirsa. Jadi kalau bisa itu kalau nemu uang di jalan ya udah biarin aja. Bisa tapi jadi. Kalau 1 sewunan. Dilema pemirsa. Kuda iman ya. Kuda iman. Satu sewunan mesti nemplek nih. Nah kalau dari Mas Mamat sendiri, ada nggak yang mau disampaikan ke pemirsa menyikapinya? Dulu kan mungkin udah sampai 2 kali toh. Itu bisa tetap normal itu gimana dulu? Ya dulu nyikapinya mungkin cuman kenalan mungkin ya.
dia ngasih tahu ada dia di situ. Dan kamu kalau tidur di situ berarti kamu tidur di tempatku. Terus dikasih sign berupa koin itu. Terus setelah ya saya mikirnya setelah tidurnya pindah tempat, tidak tidur di situ lagi, nggak ada kejadian apa-apa, ya berarti kan ada gesekan mungkin ya. Mungkin saya nyenggol dia tuh kalau dengan tidur dekat drum. Atau sebelahan mungkin ya. Ya tambahin 500 meneh. Ngerti 1000 no. Baik, berarti memang tetap disikapi dengan positive thinking ya. Iya. Berusaha Itu tetap juga nggak pernah nggak yang takut atau gimana gitu. Pada dasarnya memang menerima bahwa ada mereka di sekitar Ya. kita gitu ya. Sebelum tidur berdoa, Pak. Oh itu juga pemirsa ya. Nah, Berarti ya, itu penting itu. itu waktu itu lupa berdoa ya waktu itu ya. Mentem kok, Mas. Ora mikir ya, biasanya langsung alas kene malah geletak gitu ya. Nah, pemirsa, pada dasarnya setelah kita sering BTB nih Mbak, BTB itu maksudnya bukan talkshow biasa. Saya tuh jadi bisa menerima gitu bahwa di sekitar kita tuh memang ada gitu, dan memang sudah saatnya kita untuk bisa berpikir lebih terbuka, open minded gitu pemirsa. Jadi memang Bener kamu. Kayak nonton. jadi Arigato gozaimasu. jadi memang pemirsa, ketika kita bisa terbuka menerima mereka bahwa mereka memang ada di sekitar kita, ya maka seharusnya tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau memang mengganggu, ya kita doakan. Pemirsa, kalau memang ini ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin ada ada suara. Kalau mungkin ada pertanyaan, komen, atau mungkin mau bagi cerita seperti Mas Mamat di sini, bisa langsung komen di kolom komen ya, di YouTube maupun di DM langsung di muatan lokal juga bisa Instagramnya gitu. Pemirsa, terima kasih ya buat Mas Mamat ya, dan juga Mbak Vina, Iya, Mas dan Ardi. juga pemirsa tentunya yang sudah menyaksikan episode kali ini. Sangat luar biasa dan mudah-mudahan menginspirasi Anda untuk tidur pada tempat yang selayaknya. Kembali lagi di Bukan Talk Show biasa yang lain. Sekali lagi inilah Bukan Talk Show. Iya.